Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'dah. Sahabat yang dirahmati oleh Allah, sekarang ini kita telah memasuki bulan Dzulqa'dah dan sebentar lagi kita akan masuk di bulan Dzulhijjah, yang mana kita kaum muslimin seluruh dunia akan melewati dua peristiwa besar. Yang pertama, ibadah haji menuju Baitullah, yang itu hukumnya adalah fardhu ain, salah satu rukun Islam, rukun agama kita, yang itu wajib dikerjakan satu kali dalam satu umur bagi mereka yang mampu. Kemudian peristiwa yang kedua adalah ibadah kurban, dan ini ulama telah sepakat bahwasanya kurban ini telah disyariatkan oleh agama kita. Namun mengenai hukum dari ibadah kurban, ulama berbeda-beda pendapat. Seperti Imam Malik, dia mengatakan ibadah kurban itu hukumnya adalah fardhu ain bagi yang mampu. Namun berbeda dengan Imam Syafi'i, yang beliau adalah ulama mujtahid mutlak yang diikuti oleh mayoritas orang Indonesia khususnya. Beliau mengatakan bahwasanya kurban itu hukumnya adalah sunnah muakkad. Terlepas dari itu, kita khususnya orang Indonesia pada musim kurban ini sudah menjadi budaya, menjadi tradisi mengadakan arisan kurban. Ini adalah bentuk upaya dari kepedulian masyarakat kita, rasa empati, rasa gotong royong, saling membantu, supaya mereka-mereka yang mungkin kurang mampu, apabila dia sendiri langsung membeli hewan kurban untuk melaksanakan ibadah kurban, dengan adanya arisan mereka bisa tertolong, sehingga mereka kalangan yang kurang mampu pun akhirnya bisa melaksanakan ibadah kurban. Kemudian yang muncul pertanyaan, sahkah ibadah kurban dengan cara arisan seperti itu? Tentunya sah. Kenapa demikian? Dari proses arisan kurban, apapun itu bentuk metodenya, sistemnya bagaimana, yang pasti pada akhirnya mereka akan mengadakan undian dan menentukan siapa yang akan memutuskan nanti. Sehingga ketika sudah ditentukan yang memutus siapa, hewan kurban sudah terbeli, maka ditentukan juga ini yang berkorban siapa. Sehingga ketika sudah ada yang kurban, sudah ada hewan kurbannya, ada niatnya, maka kurban itu hukumnya adalah sah. Dan itu yang terjadi pada arisan. Kemudian muncul pertanyaan, ada yang mengatakan kalau orang mau beli kurban, mau beli hewan, ini dikatakan mau beli hewan, dia mengatakan inti untuk akan beli untuk kurban. Ini bisa menjadikan kata-kata itu merubah hukum. Yang awalnya kurban itu hukumnya adalah sunnah muakkad menjadi kurban nadar, yang itu hukumnya adalah wajib. Dan konsekuensinya ketika kurban itu menjadi kurban nadar yang hukumnya wajib, orang yang kurban haram atau dilarang memakan daging hewan kurbannya.
Tentunya ini permasalahan baru yang perlu dipahami, perlu dibahas secara detail sehingga orang tidak memahami secara salah kaprah, sehingga apa yang dilakukan ini tidak melanggar aturan-aturan syariat. Saya mengutip keterangan dari kitab Al-Jamal juz 5 halaman 251. Di sana dikatakan bahwasanya mengatakan mau membeli hewan kurban atau ditanya orang mau kemana, dia menjawab saya mau membeli hewan kurban, itu tidak serta-merta menjadi kurban nadar. Di sana dikatakan itu bisa menjadi kurban nadar apabila setelah membeli hewan dia melafazkan atau mengucapkan kata-kata yang jelas bahwasanya hewan ini akan saya jadikan kurban. Maka jika demikian kurban itu menjadi kurban nadar. Oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, berhati-hatilah. Ketika kita membeli kurban, jaga kata-kata kita supaya tidak menjadikan kurban itu kurban nadar yang resikonya kita tidak boleh memakan daging kurban itu. Karena kalau kita salah, kita menganggap ini bukan nadar tapi ternyata nadar, kita memakannya, maka kita akan terkena hukum haram dan itu adalah berdosa. Sahabat yang dirahmati Allah, dalam masalah kurban juga perlu digarisbawahi bahwasanya orang yang berkorban ini ada hal-hal yang perlu dipahami. Ada sesuatu yang hukumnya di situ adalah makruh. Semisal memotong rambut, memotong kuku, jadi sebelum pelaksanaan kurban ini hukumnya adalah makruh. Hindari itu. Meskipun sifatnya makruh, tapi alangkah baiknya itu dihindari supaya ibadah kita lebih sempurna, lebih afdal, dan harapannya kurban kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, ada kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.